Selamat pagi. Di sini kita akan membahas tentang pengelolaan record dengan metode prime and overflow area. Sebelum itu, kita masuk ke perkenalan diri. Perkenalkan, nama saya Anthony dengan PM 21421412. Saya berasal dari Universitas Widya Dharma Pontianak. Oke, kita lanjut ke bagian materinya. Untuk pengertian metode prime and overflow area, metode prime and overflow area merupakan teknik yang digunakan untuk menyimpan, mengelola dan mengolah file dalam bentuk hasting. Teknik ini digunakan juga untuk mengatasi kolisi yang terjadi dalam tabel hash. Dalam metode ini terdapat dua area, yaitu prime area yang merupakan area utama untuk menyimpan data, sedangkan overflow area merupakan area tambahan yang kita gunakan untuk menyimpan data yang mengalami kolisi. Jika ada data yang mengalami kolisi di area prime, maka kita akan memindahkannya ke area overflow. Lanjut, tujuan metode prime and overflow area adalah: 1. Untuk meminimalkan kolisi dalam tabel hash. 2. Memastikan performa dalam menyimpan data tetap efisien walau terjadi kolisi. 3. Agar penggunaan dalam menyimpan data lebih optimal. Prinsip kerja. Dalam metode ini, posisi data ditentukan menggunakan fungsi hash, lalu jika posisi kosong, maka data akan ditaruh di prime area. Jika terjadi kolisi pada suatu posisi tertentu di prime area, maka data yang sudah ada di prime area dipindahkan ke overflow area. Data yang dipindahkan bergantung pada urutan data dan letak kolisi yang terjadi. Dalam melakukan proses insert, melakukan proses insert data dilakukan dengan melihat letak indeks yang kosong. Jika kosong, maka data diletakkan di posisi tersebut. Jika indeks tempat data akan disimpan sudah terisi atau penuh, maka cari lokasi overflow area yang untuk menyimpan data. Lanjut, indeks pada blok dengan urutan yang terendah akan dipindahkan ke overflow area. Melakukan proses delete. Dalam melakukan proses delete, pada sebelumnya kita menggunakan fungsi hash untuk menemukan indeks data pada prime area. Setelah itu, melakukan penghapusan sesuai dengan data yang ingin dihapus. Jika data yang ingin dihapus terdapat pada prime area, maka data dapat dihapus langsung. Jika indeks data yang dihapus dapat ditempati, maka mengecek data bagian overflow area dan data yang diisi pada indeks yang kosong sesuai dengan urutan data yang ada. Selanjutnya, jika data yang dihapus terdapat pada overflow area, data dapat dihapus beserta dengan overflow pointernya jika ada. Pengaturan ulang harus dilakukan jika ada perubahan pada overflow area. Cukup untuk presentasi materinya. Kita akan lanjut ke contoh latihan langsungnya. Sekarang kita akan masuk ke contoh latihan untuk metode prime and overflow area untuk insert dan delete. Sekarang kita memiliki sebuah tabel dan kita memiliki sebuah data yang akan di-insert, yaitu 60, 3, 41, 74, 54, 23, 74, 4, 90, 81, dan 8. Sebelum itu, pada tabel ini terdiri dari 4 blok dan 4 record. Setiap bloknya memiliki 4 record, dan pada blok yang keempat ini adalah overflow area. Sedangkan 3 blok yang di atas ini merupakan prime data area. Di sini terdapat key yang dimana data yang akan kita masukkan di bagian key-nya, lalu overflow pointer jika untuk mengarahkan kepada blok dan record kepada data yang mengalami kolisi. Baik, kita langsung masuk saja ke contoh soalnya. Di sini saya akan mengisirkan 60. Ya, langsung dimasukkan 60 ke blok 1 record 1. Lanjut, sekarang saya ingin masukkan data 3 lebih kecil dibanding 60 sehingga 60 turun ke record 2 dan 3 ditaruh di record 1. Dan kita akan lanjut menginsert 41. Ketika 41 diinsert,
dia akan mengambil tempat di record 2 sehingga key 60 turun ke record 3 dan key 41 masuk ke record 2. Lanjut kita melakukan insert untuk angka 74. Maka angka yang lebih besar daripada 60 sehingga kita langsung masukkan saja di record keempat. Lanjut, sekarang kita akan memasukkan record ke 54 yang dimana sebelumnya key-nya sudah penuh sehingga key 74 yang sebelumnya digeser ke overflow area sehingga 60 turun ke record yang keempat dan 54 kita masukkan ke record yang ketiga. Tapi di 60 kita berikan overflow pointer yang dimana mengarah ke blok 4 record 1 yang menandakan ke data 74. Sekarang kita akan lanjut masukkan data 23 akan kita masukkan di record 2, tapi sebelum itu record 41 kita geser ke record 3 dan key 54 kita turunkan ke record keempat dan kita berikan overflow pointer blok 4 record 2. Untuk key 60 nya kita turunkan beserta dengan overflow pointernya. Lanjut insert 79. Untuk 79 maka angka yang besar hingga kita langsung masukkan saja di blok 2 record 1. Lanjut kita ingin menginsert 4. Sebelum kita menginsert 4 kita turunkan dulu overflow yang ada yaitu 54 beserta dengan overflow pointernya. Lalu untuk key 23 kita turunkan ke record 3 dan key 41 kita turunkan ke record 4 sambil kita berikan overflow pointer sehingga kita dapat memberikan penanda bahwa di blok 4 record 3 terdapat sebuah data yaitu 54. Lanjut kita akan melakukan insert 90 kita langsung masukkan saja di record 2 blok 2. Lanjut masukkan 81 karena 81 lebih kecil dibanding 90 kita turunkan ke record 3 di bagian blok 2 sehingga di bagian record 2 kita bisa memasukkan 81. Lanjut kita akan memasukkan angka 8 sehingga 41 kita turunkan ke overflow area beserta dengan overflow pointernya. Setelah itu kita turunkan key 23 ke record 4 lalu kita berikan pointer yang mengarah ke blok 4 record 4 yaitu data 41. Lalu kita masukkan 8 di record 3 sehingga semua data sudah diinput. Setelah kita menginput, sekarang kita akan melakukan delete. Data yang akan kita delete adalah 60, 4, 41 dan 74. Tentu saja kita melakukan delete ke 60 berada di overflow area sehingga 60 dihapus beserta dengan overflow pointernya sehingga 54 meneruskan pointer dari data 60 sehingga menjadi 4.1 yang akan mengarahkan ke data 74 menyesuaikan data yang ada di atasnya. Kita akan lanjut melakukan delete 4. Ketika 4 dihapus maka 8 naik ke record 2, 23 naik ke record 3. Untuk pointernya kita hapus tidak ikut terbawa ke atas. Dan untuk blok 1 record 4 yang awalnya kosong kita akan naikkan menjadi 41 dengan membawa pointernya yang mengarah ke blok 4 record 3 yaitu 54. Lanjut kita akan melakukan delete 41.
41 sebelumnya berada di blok 1 record 4. Kita hapus, lalu kita naikkan 54 ke record 4 di blok 1 beserta dengan overflow pointernya. Kenapa? Jika Anda bertanya kenapa kita menaikkan 54, karena data yang ada itu berdasarkan dengan urutannya. Jadi kita menyesuaikan urutannya dari yang terkecil hingga yang terbesar. Sekarang kita lanjut akan melakukan insert delete 74. Terus sebenarnya 74 ada di overflow area. Langsung saja kita hapus karena tidak memiliki overflow pointer dan juga tidak ada mengarah kemana, tinggal dihapus. Dan inilah hasilnya setelah tabel menghapus 4 data yang akan dihapus, yaitu 60, 4, 41, dan 74. Sekian untuk presentasi dan contoh soal tentang metode prime and overflow area. Semoga dapat membantu untuk memahami dalam mencoba melakukan insert dan delete data di metode prime and overflow. Sekian, terima kasih.